Hai, berjumpa lagi di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Sekarang kita akan membahas tentang cara belajar yang cocok untuk orang tipe thinking introvert. Sebelum lanjut ke materi, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Kita langsung ke materi. Manfaat kita memahami ini adalah kita mampu belajar secara efektif dan efisien sehingga prestasi belajar meningkat secara signifikan. Perlu dipahami bahwa kesembilan tipe kepribadian genetik Stephen memiliki gaya belajar yang unik, yang berbeda satu sama lain. Gaya belajar ini dipengaruhi oleh kepribadian genetik masing-masing orang. Apabila kita menggunakan gaya belajar tipe kepribadian lain, maka gaya belajar tersebut tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap prestasi belajar. Untuk itu, seharusnya kita memanfaatkan gaya belajar yang sesuai dengan kepribadian genetik kita. Berikut ini adalah ringkasan cara belajar yang cocok untuk orang tipe thinking introvert. Terdapat 8 cara belajar, mulai dari bernalar, mengumpulkan data, menganalisis, menerapkan rumus, mensistematiskan, naik ke lebih kompleks, mendalam, dan yang terakhir kembali ke alam. Di slide selanjutnya, kita akan membahas semua cara belajar ini satu persatu. Pertama, bernalar, yaitu membuat intisari dari materi pelajaran yang berupa hubungan sebab akibat yang rasional. Rasional artinya mengolah dan mengelola data secara konsisten. Jika inputnya ini, maka outputnya pasti itu. Jika Anda adalah seorang guru atau orang tua, wali murid, maka gunakan kalimat seperti coba kamu pikirkan. Contoh bernalar yaitu jika A maka B. Kedua, mengumpulkan data. Orang thinking introvert membutuhkan data agar dapat bernalar. Data adalah kumpulan nilai variabel dari satu atau lebih objek. Pengumpulan data bisa dilakukan dari sumber primer, contohnya mengukur objek secara langsung, maupun dari sumber sekunder, contohnya mengambil data dari jurnal ilmiah atau buku teks. Ketiga, menganalisis. Menganalisis yaitu menjabarkan materi pelajaran atau soal menjadi beberapa entitas yang lebih kecil. Entitas yaitu individu yang tidak dapat dipecah lagi, sehingga bisa diketahui pengaruh suatu entitas terhadap entitas lainnya, atau pengaruh suatu entitas terhadap sistem secara keseluruhan. Contoh, menganalisis organisme bersel tunggal, menganalisis struktur atom, tata surya, rumus kelajuan, menganalisis kalimat, dan menganalisis tenses. Keempat, menerapkan rumus. Pertama, memahami asal munculnya rumus. Kedua, menentukan rumus yang cocok untuk diterapkan dalam suatu soal. Ketiga, mengidentifikasi data dalam soal untuk dimasukkan ke dalam variabel yang sesuai dalam rumus. Dan yang terakhir, baru melakukan penghitungan. Kelima, mensistematiskan, yaitu mengelola data dalam database yang sistematis, menyajikan data dari suatu soal menjadi suatu bentuk yang ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami. Contoh, membuat tabel data dan membuat matriks.
Keenam, naik ke lebih kompleks, yaitu menyelesaikan perhitungan yang lebih rumit. Misalnya, jika suatu rumus membutuhkan data A, namun dari soal hanya diketahui data B, maka kita harus mencari data A terlebih dahulu menggunakan data B. Setelah data A ditemukan, baru memasukkan data A ke dalam rumus. 7. Mendalam. Maksudnya, mempelajari satu materi secara mendalam hingga tingkat yang paling dasar atau paling kecil. Tidak hanya belajar konsep atau gambaran besar saja, sehingga kita benar-benar menguasai materi tersebut secara mendalam dan menyeluruh, termasuk pengecualian yang menyimpang dari konsep. Yang terakhir, kembali ke alam. Teknik kalibrasi orang thinking introvert adalah kembali ke alam, sehingga belajar dengan bersentuhan langsung dengan makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan hidup, dapat memperpanjang durasi belajar. Contoh, belajar di alam terbuka yang hijau, belajar mengobservasi binatang atau tanaman hidup. Teknik kalibrasi adalah teknik untuk merefresh pikiran, sehingga teknik kalibrasi dapat menghilangkan rasa bosan atau rasa jenuh saat kita sedang belajar atau bekerja. Kita sudah pernah membahas semua teknik kalibrasi untuk ke-9 tipe kepribadian genetik di video-video sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Apabila kalian butuh informasi terkait tes TIFIN, misalnya lokasi tes TIFIN yang paling dekat ada di mana, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor WhatsApp saya ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas, silakan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.